Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrianingsih Botutihe dari Prodi S1 Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sains, filsafat, dan agama. Baiklah, sejarah manusia tidak pernah lepas dari usaha pencarian Tuhan. Bagi sebagian orang, agama bisa menjadi jawaban. Namun demikian, sejak ratusan tahun, bahkan ribuan tahun silam, dunia telah diramaikan oleh para filsuf yang selalu terlibat dalam pembicaraan ketuhanan atau teologi, bahkan dalam wacana tentang asal-usul alam semesta atau ontologi dan ilmu pengetahuan atau epistemologi. Pembahasan filsafat dan agama bukanlah hal yang tabu dalam dunia Islam. Banyak filosof yang telah membahas kedua hal tersebut, mulai dari yang kontra sampai pada yang ingin menyatukan keduanya. Filsafat Islam pada dasarnya bertujuan untuk mempertemukan antara agama dengan filsafat. Permasalahan yang kemudian timbul adalah sebagaimana mempertemukan agama sebagai wahyu Tuhan dengan filsafat sebagai hasil ciptaan dan pikiran manusia. Permasalahan ini muncul ketika kebenaran agama harus dipertemukan dengan kebenaran filsafat yang berlandaskan pemikiran dan logika. Manusia. 1. Pengertian agama. Agama merupakan kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan, dan semua cara itu terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Di sisi lain, kata religi berasal dari religare yang berarti mengikat. Ajaran-ajaran agama memang mempunyai sifat mengikat bagi manusia. Seorang yang beragama tetap terikat dengan hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama. Sedangkan kata agama berasal dari bahasa Sanskrit yang berarti tidak, dan gam yang berarti pergi, tetap di tempat, diwarisi turun-temurun dalam kehidupan manusia. Ternyata agama memang mempunyai sifat seperti itu. Agama, selain bagi orang-orang tertentu, selalu menjadi pola hidup manusia. Dij Hartoko menyebut agama itu dengan religi, yaitu ilmu yang meneliti hubungan antara manusia dengan yang kudus, dan hubungan itu direalisasikan dalam bentuk ibadah-ibadah. 2. Pengertian filsafat. Filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami atau mendalami dan menyelami secara radikal dan integral hakikat yang ada. A. Hakikat Tuhan. B. Hakikat alam semesta. C. Hakikat manusia, serta sikap manusia termasuk sebagai konsekuensi daripada paham atau pemahamannya tersebut. Ibnu Rusdi menyatakan filsafat adalah hikmah yang merupakan pengetahuan otonom yang perlu ditimba oleh manusia, sebab ia dikaruniai oleh Allah dengan akal. 3. Pengertian ilmu dan sains atau ilmu pengetahuan. Definisi ilmu Arthur Thomson mendefinisikan ilmu itu pelukisan fakta-fakta pengalaman secara lengkap dan konsisten dalam istilah-istilah sederhana mungkin.
Ilmu menggali pengetahuan dari fakta-fakta dan merumuskan pengetahuan itu dalam bentuk teori atau hukum. Karena pengetahuan itu sesuai dengan faktanya, maka pengetahuan yang digali dan yang dinyatakannya itu adalah benar. Jadi, ilmu dapat disebut ilmu pengetahuan, padahal sesungguhnya ada perbedaan yang sangat prinsipil antara ilmu dan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan yang pasti, sistematis, metodik, ilmiah, dan mencakup kebenaran umum mengenai objek studi. Sedangkan pengetahuan adalah sesuatu yang menjelaskan tentang adanya sesuatu hal yang diperoleh secara biasa atau sehari-hari melalui pengalaman atau empiris, kesadaran atau intuisi, informasi, dan sebagainya. 4. Perbedaan filsafat dan agama dilihat dari proses dan latar belakangnya dari filsafat dan syariat itu sendiri. Syariat adalah ajaran langsung dari Tuhan dengan doktrin-doktrin agama yang sifatnya hukum up-down, sedangkan filsafat murni hasil ulah pikir manusia. Syariat Islam adalah hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam firman-Nya. 5. Perbandingan filsafat dan sains. Pengetahuan merupakan hasil dari kerja panca indera, sedangkan filsafat adalah hasil dari kerja berpikir saja. Menurut Louis Katzoff, bahasa yang dipakai dalam filsafat dan ilmu pengetahuan dalam beberapa hal yaitu saling melengkapi. Itulah penjelasan dari materi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.